Tampil apik di Liga 1, Lily Pali tak menolak jika Shin Tae-yong panggil dirinya main di Piala AFF 2022. Winger Borneo FC, Stefano Lillipali, memprediksi timnas Indonesia mampu meraih gelar juara di Piala AFF 2022. Stefano Lillipali memiliki harapan tinggi pada perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Ex-pemain Bali United itu yakin Indonesia bisa mewujudkan gelar juara pertamanya di Piala AFF 2022. Lillipali menilai skuad Garuda sangat haus dengan gelar juara di Piala AFF. Tercatat sudah 5 kali Indonesia menembus final dan selalu mentok sebagai runner-up. Lillipali sendiri pernah sekali mengalami kegagalan dengan timnas Indonesia di final Piala AFF 2016. Kala itu, Lillipali harus mengakui kemenangan Thailand dengan agregat 3-2. Turnamen tersebut menjadi momen Stefano Lillipali mencetak gol pertamanya untuk timnas Indonesia ketika bentrok dengan Singapura di fase grup. Saya selalu optimis, sudah beberapa kali kita runner-up, 5 kali, tutur Stefano Lillipali saat wawancara di lapangan UNY, Yogyakarta, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Ya mungkin ini bisa juara, bisa angkat piala kan, setiap tahun kita mau juara, tapi belum pernah kan, saya berharap tahun ini bisa, imbuhnya. Lillipali pun masih berpotensi kembali dipanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Meski sudah berusia 32 tahun, ia tetap memiliki kontribusi besar bagi Borneo FC yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 2022 per 2023. 1 gol dan 4 assist dicatatkan Lillipali dari 10 pertandingan bersama Pesut Etam. Lillipali juga terkenal sebagai pemain multiposisi yang bisa mengisi lini serang timnas Indonesia. Di era Luis Milla, Lillipali sempat diplot sebagai penyerang bayangan hingga gelandang serang. Sementara di level klub, Lillipali lebih sering dipasang sebagai pemain sayap. Mengenai peluangnya kembali ke timnas, Lillipali mengaku enggan berspekulasi. Saya tidak tahu seleksi bagaimana, tetapi buat timnas Indonesia, harapan saya bisa juara, jelas Lillipali. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, nama Lillipali memang jarang dipanggil ke timnas Indonesia. Kalaupun nantinya terpanggil seleksi, Lillipali harus bersaing dengan pemain-pemain muda seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, hingga Dendi Sulistiawan. Timnas Indonesia rencananya akan memulai pemusatan latihan di Bali pada tanggal 28 November tahun 2022. Pada Piala AFF tahun ini, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Dengan sistem round robin, pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022, dengan dipanggilnya Ilja Spasojevic di Timnas Indonesia, bukan tak mungkin lagi jika Shin Tae-yong tiba-tiba panggil Lillipali untuk mengikuti TC di Bali. Karena Timnas Indonesia masih butuh gelandang terampil di lini tengah Timnas Indonesia, jika kalian bisa menilai, masih pantaskah Lillipali masuk skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Ilja Spasojevic masuk, ini 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Penyerang Bali United, Ilja Spasojevic, masuk menggantikan Dimas Drajat yang cedera dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Karena itu, termasuk Spaso sapaan akrab Ilja Spasojevic timnas Indonesia bakal diperkuat 4 pemain naturalisasi di Piala AFF 2022, yakni Mark Klok, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Halo Sobat Garuda, saya siap untuk timnas Indonesia, kata Spaso di akun Instagram PSSI, @si. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah kehadiran nama-nama di atas bakal membantu timnas Indonesia juara Piala AFF 2022? Peluang itu ada. Meski ini kesempatan pertama mereka main di Piala AFF, Jordi Amat dan kawan-kawan mempunyai pengalaman segudang yang dapat mendongkrak kualitas skuad Garuda. Ilja Spasojevic merupakan top skor Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 yang sejak 2017 mempunyai paspor Indonesia. Kemudian Mark Klok, sejak April tahun 2022 diizinkan membela timnas Indonesia. Semenjak Mark Klok memperkuat skuad Garuda, timnas Indonesia U23 merebut medali perunggu SEA Games 2021 dan lolos Piala Asia 2023.
Bagaimana dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat? Pengalaman keduanya di level elit sepak bola Eropa tak perlu diragukan lagi. Jordi Amat pernah membela klub-klub yang mentas di kasta tertinggi Liga Spanyol dan Liga Inggris seperti Rayo Vallecano, Real Betis hingga Swansea City. Ia bahkan membantu Spanyol finish ketiga di Piala Dunia U17 2009. Sementara Sandy Walsh pernah membawa Belanda juara Piala Eropa U17 2012 di level klub. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini berpengalaman membela klub-klub kasta teratas Liga Belgia seperti KRC Genk, Zulte Waregem dan KV Mechelen. Menarik menanti aksi nama-nama di atas bersama timnas Indonesia. Piala AFF 2022 sendiri digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam. Berikut 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 banding 1, Ilija Spasojevic, 2, Mark Klok, 3, Jordi Amat, 4, Sandy Walsh.